Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Dinata. Saya dosen di Akademi Keperawatan IPB Majalengka. Untuk saat ini saya diberikan pengajaran mata kuliah wajib metodologi keperawatan. Yang metodologi keperawatan ini menjabarkan bagaimana mahasiswa nanti diharapkan dapat menguasai satu konsep, yaitu adalah konsep asuhan keperawatan. Selain itu, yang kedua, masih mampu mengumpulkan data. Dalam hal ini mampu melaksanakan suatu pengkajian, tahap-tahapan dari proses asuhan keperawatan. Yang pertama tahap pengkajian, kedua tahap menentukan diagnosa keperawatan, yang ketiga tahap intervensi keperawatan, yang keempat tahap implementasi, dan yang tahap 5 yaitu adalah evaluasi keperawatan. Nah, itu diharapkan capaian pembelajaran dari mahasiswa. Selain itu, mahasiswa mampu diharapkan memahami konsep bagaimana berpikir secara kritis. Di akhir, diharapkan nanti mahasiswa mampu membuat satu asuhan keperawatan. Yuk, mulai on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Baik. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik. Tetap semangat meskipun bulan puasa hari ini. Hari berapa kita puasa hari ini? Lanjut kita di mata kuliah metodologi keperawatan. Lanjut dari pertemuan kemarin, setelah kita bahas minggu kemarin apa? Pengkajian ya. Pengkajian. Sekarang minggu pertemuan ke berapa hari ini? Keempat. Keempat atau keenam? Keempat. Bagus. Oke, kemarin kita sudah melakukan 3 pertemuan. Sekarang pertemuan 4 terkait dengan kenapa? Ya, kita akan belajar terkait dengan bagaimana merumuskan diagnosa, khususnya diagnosa keperawatan. Karena diagnosa keperawatan ini merupakan tahapan berapa daripada proses pengkajian? Tahap kedua. Dari tahap pertamanya apa? Pengkajian. Diagnosa. Nanti yang ketiga kita akan melakukan intervensi, fermentasi sampai evaluasi. Baik. Ada yang masih hafal apa itu pengkajian kemarin? Baik. Ya, proses pengumpulan data daripada hasil kita melakukan pengkajian. Kepala siapa? Nanti di situ jelas mana yang termasuk data objektif, mana yang termasuk data subjektif. Itu tidak boleh dilupakan. Ya, karena pengkajian itu merupakan fondasi awal ketika Anda akan melaksanakan suatu nursing proses. Apa nursing proses? Asuhan. Nah, jadi tahap pertama ketika datanya benar, valid, ya kan? Ada kriterianya kan? Sumber datanya dari 3, apa sumber data ada berapa? Ada sumber data primer. Kalau tadi primer dari pasien langsung, kalau sekunder dari keluarga atau dari keluarga pasien. Nah, ini sekunder. Yang pasien dari catatan laboratorium, bisa berupa hasil pemeriksaan radiologi, ya kan, atau laboratorium. Oke, kita fokus ke diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan itu merupakan tahap kedua daripada proses asuhan keperawatan. Apa yang maksud dengan diagnosa? Kenapa? Keputusan dari apa? Individu dan masyarakat terkait dengan apa? Ya, tahap pertama kita tadi sudah melakukan terkait dengan proses pengkajian. Kita analisis data sampai kita mendapatkan suatu masalah keperawatannya apa, baru di situ kita mendapatkan suatu diagnosa.
Jadi suatu pernyataan klinis tentang respon individu ya. Nah nanti Anda harus bisa membedakan antara diagnosa yang kita buat, diagnosa perawatan dengan diagnosa medis, iya kan? Nah itu nanti jelas sangat berbeda. Nah jelas di sini nanti dalam membuat suatu diagnosa perawatan kita akan muncul bagaimana kita menganalisis, mensintesis sampai membuat suatu keputusan klinik. Bagaimana sih akibat dari penyakit tersebut pada pasien, responnya terhadap apa? Terhadap respon pemenuhan KDM, kebutuhan dasar Manusia. Nah itulah yang kita sebagai seorang perawat harus lihat itu adalah KDM-nya, bukan ke arah medisnya. Nanti medisnya itu adalah ranah dari dokter yang akan membuat suatu diagnosa medis. Contoh diare, itu diare itu adalah diagnosa medis, ya kan, diagnosa medis. Atau bahasa lainnya GE, gastroenteritis, atau bahasa sehari-harinya diare. Nah, kita tidak bisa menggunakan diagnosa itu sebagai diagnosa perawatan. Tetapi adalah kita bisa menggunakan dari diare itu respon yang diakibatkan dari diare itu apa? Terutama terkait dengan respon pemenuhan KDM. Apa KDM? Apa yang terganggu dari diare tersebut? Respon pemenuhannya. Cairan terganggu atau tidak? Terganggu. Kenapa cairan? Berlebih atau berkurang? Berkurang karena apa? Karena terlalu banyak mengeluarkan. Karena diare itu terlalu banyak minum atau terlalu banyak mengeluarkan cairan? Potensial berkurang atau berlebih? Nah, karena banyak keluar, ya kan? Bahkan yang dikatakan diare itu lebih dari frekuensinya lebih dari berapa? Tuan? Lebih daripada 7 kali, ya kan? Misalkan 7 kali sehari, BAB itu diare termasuk diare atau bukan? Nah, nanti itu harus tahu. Ada lebih dari 3 kali sehari itu sudah dikatakan diare. Itu jadi itu yang kita lihat, itu yang nanti akan kita bicarakan hari ini adalah terkait dengan bagaimana memberikan perumusan apa? Merumuskan suatu diagnosa keperawatan. Jadi berdasarkan respon pemenuhan KDM-nya. Kemudian nanti dalam Anda membuat suatu diagnosa itu ada diagnosa aktual. Apa itu aktual? Ada di referensi? Yang menggambarkan dari suatu validasi oleh perawat karena adanya pada tahap resiko. Aktual ya, itu berarti sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi atau belum? Pada pasien itu sudah terjadi, iya kan aktual. Contoh apa? Gangguan pernapasan. Berarti gangguan pernapasan itu atau gangguan jalan nafas? Pasti mengalami gangguan jalan nafas kan? Sudah terjadi atau belum? Sudah. Padahal sudah mengalami sesak nafas kan? Nah, itu ada aktual. Kemudian yang kedua apa? Resiko atau potensial. Apa itu resiko potensial? Menggambarkan bagaimana individu di mana individu maupun kelompok lebih rentan mengalami masalah yang sama. Nah, iya. Resiko potensial. Artinya apa? Maknanya belum terjadi. Contoh tadi, misalkan pasien tertusuk paku, kan? Artinya belum ada darah, belum ada nanah, belum ada bengkak. Jadi belum ada infeksi. Nah, apa yang kita diambil dari kasus tersebut? Resiko apa? Pasien bisa terjadinya infeksi. Udah terjadi belum infeksinya? Belum. Karena 5 tanda-tanda infeksi belum ada. Ya ada merah, ada darah, ada apa lagi? Ada nanah, ya kan? Ada bengkak, udem, belum nampak. Misalkan hanya terjadi hanya pendarahan saja, tapi belum nampak ini. Sebagian data untuk terjadinya infeksi. Itu maksudnya potensial. Kemudian diagnosa kesejahteraan, organisasi kesejahteraan. Terus yang keempat, ya. Jadi inti daripada Anda membuat diagnosa ini adalah untuk apa? Untuk membuat atau sebagai dasar pilihan kita untuk apa? Membuat intervensi yang paham. Artinya dengan dasar kita membuat suatu diagnosa, otomatis langkah selanjutnya kita membuat diagnosa itu apa? Rencanakan apa sih yang akan kita rencanakan. Contoh, Anda mendapatkan pasien dengan gangguan jalan nafas. Jelas-jelas di situ ada DO-nya, DO-DS-nya. Apa DO-nya? DS-nya. DO-nya pasien, DS-nya pasien mengusak nafas, ya kan? DO-nya terlihat kontraksi interkostal, pengembangan dari nafas. Terus ada sumbatan di jalan nafasnya. Terus ada riwayat
riwayat makan pentol. Tahu pentol? Ya kalian tahu nggak? Pentol di depan tuh, di depan rambut. Ternyata nyangkut di tenggorokan, sesak napas. Berarti kan itu suatu data penunjang juga kan? Nah, berarti jelas itu nanti akan menegakkan suatu diagnosa keperawatan gangguan jalan napas. Karena tadi ada tanda simptomnya kan? Nah, artinya apa? Anda jelas nanti di tahap selanjutnya, di tahap intervensi perawatan, Anda membuat suatu keputusan atau membuat intervensi yang baik. Itu apa? Dengan membuat intervensi sesuai dengan diagnosa. Itu tadi gangguan jalan napas. Seperti apa intervensinya? Bebaskan jalan napas, ya kan? Lakukan suction untuk membantu sekret yang menumpuk di jalan napas, di pernapasan. Nah, kemudian apalagi posisikan pasien, ya kan, semicolon, supaya apa? Supaya pengembangan dadanya lebih maksimal, parunya akan lebih leluasa dalam mengambil oksigen. Nah, seperti itu. Nah, itu diagnosanya. Nah, dalam membuat suatu diagnosa sendiri ada beberapa acuan yang harus Anda buat, atau beberapa acuan yang dijadikan sebagai patokan untuk membuat satu keputusan terkait dengan pembuatan diagnosa tersebut. Otomatis ada rumusnya, ya kan? Rumusnya apa? PES. Problem, etiologi, problem itu apa? Masalah siapa? Masalah pasien, problem, bukan PS4 kan? PS4 main gini, PS5. PS, problem itu apa? Masalah daripada masalah yang kalian ditetapkan dari mana? Dari yang setelah Anda tadi melakukan pengkajian dulu. Maksud nanti baru dapatkan data-data sejarah tadi, baru dapat masalah. Masalahnya apa? Oh, tadi misalkan masalahnya gangguan jalan napas, masalah potensial terjadinya risiko infeksi, atau misalnya masalah tadi keseimbangan cairan elektrolit karena diare, ya kan? Nah, itu adalah masalah keperawatan. Nah, E-nya apa? Apa itu etiologi? Penyebab dari masalah itu apa? Nah, ingat, yang dijadikan sebagai atau etiologi atau penyebab itu adalah jangan sampai itu adalah diagnosa medis yang Anda pakai. Contoh tadi, etiologi karena diare, nggak bisa, nggak boleh. Jadi misalkan gangguan keseimbangan cairan berhubungan dengan diare, itu nggak boleh. Apa kehilangan cairan itu karena apa? Karena misalnya diare itu berarti outputnya berlebih, pengeluaran yang berlebih kan? Nah, itu yang dijadikan sebagai etiologi atau yang dijadikan sebagai bisa dijadikan sebagai penyebab. S-nya apa? Symptom itu apa? Gejala. Disertai apa gejalanya tadi? Kekurangan cairan itu. Turun kulitnya bagaimana kalau yang kekurangan cairan? Turun kulitnya kering, mukosa bibir kering, ya kan karena kekurangan cairan kan. Kemudian apalagi dari pasien mengeluh apa biasanya kalau dia mengeluh itu simptomnya. Jadi dalam membuat suatu diagnosa itu apa tadi harus ada rumusnya, ya kan? P, E dan S, problem, etiologi dan Oke, ada perbedaannya. Apa perbedaan antara diagnosa perawatan dengan diagnosa medis? Ada di buku, ya kan? Kalau diagnosa perawatan berfokus pada respon, ya kan? Respon apa? Respon terhadap penyakitnya itu tadi. Diare, respon dari diare itu apa? Kekurangan cairan, lemah, ya kan? Kurang pengetahuan. Kalau diagnosa medisnya, faktor yang berkaitan dengan pengobatan penyakit. Yang kedua, mendeskripsikan masalah perawatan mandiri. Berarti fungsi mandiri perawat. Ingatnya dalam mata kuliah adik yang kemarin, fungsi mandiri perawat ada mandiri apa perawat itu punya fungsi, ya kan? Ada independen sama interdependen. Kemudian kalau dalam perawatan itu adalah
berubah seiring dengan keadaan rasional lain. Jadi hari ini pasien mengeluh nyeri, bisa jadi besok sudah tidak ada nyeri. Jadi bisa saja diagnosa keperawatan hari ini gangguan rasa nyaman nyeri sehubungan dengan adanya proses penyakit. Hari ini setelah ada intervensi tuh, tarik nafas bu, kemudian ajarkan teknik relaksasi distraksi, kolaborasi dengan dokter kemudian apa untuk mengiritnya analgetik, ya kan, obat kan, besok selesai jadi hilang keluhannya. Dan bisa saja diagnosa itu hanya hari ini gangguan rasa nyaman nyeri, besok tidak terjadi lagi gangguan rasa nyaman nyeri. Kemudian yang keempat apa? Ya, berorientasi pada kebutuhan dasar manusia. Kalau diagnosa medis berorientasi pada keadaan patologis. Nah, nanti kaitannya dengan mata kuliah patologi. Paham ya? Oke. Sudah berapa menit? Baik, sekarang ke apa format. Nah, diagnosa keperawatan juga ada formatnya. Formatnya seperti ini. Ada kolom nomor, ada tanggal, ada diagnosa keperawatan. Nah, berarti diagnosa keperawatan yang dapat terjadi saat itu yang ditemukan, tanggal transaksinya sama malam. Ingat, ini adalah sebagai bukti Anda sudah melakukan asuhan keperawatan. Tetap harus membuat suatu pendokumentasian. Oke. Isinya apa? Nomor, tanggal, diagnosa perawatan, tulis di situ. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan diagnosa perawatan? Oke, silakan Heksan akan bertanya. Ayo yang lain. Bulan? Bulan. Ada 6 bulan. Silvi, silakan. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi hari ini? Pendokumen apa terkait dengan diagnosa perawatan? Ya, tanya, Neng. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan saya akan evaluasi sedikit. Berarti ada berapa perbedaan antara diagnosa medis dengan diagnosa perawatan? Nah, jelas berbeda ya. Nah, kemudian rumusannya bagaimana? Ketika kita membuat suatu diagnosa ada rumusannya? Apa? P itu apa? S itu apa? Gejala ya, tanda dan gejala. Kemudian dalam suatu diagnosa tadi ada beberapa jenis ini diagnosa perawatan. Yang satu terkait dengan diagnosa itu selalu disebut dengan apa? Paham ya? Oke, nanti minggu depan kita lanjut terkait dengan tahapan ketiga dari proses pengkajian, dari proses apa? Asuhan perawatan itu adalah tahap intervensi. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau tidak ada pertanyaan nanti sampai jumpa minggu depan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.